Gini, masalahnya adalah banyak orang yang sebegitunya sama duit, sampai dia jadi menuhankan uang. Hmm. Nah, gue percaya, ini prinsipal juga, Ya. uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Hmm. Nah, jadi posisinya harusnya kita yang jadi master, bukan duit. Harusnya tuh kayak gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya bisa kayak gitu? Banyak orang yang kepepet sama keadaan, di mana dia BU. Nah, pertanyaan gua, kalau dia udah bisa cari income dan lain-lain, dia selama ini kontrol nggak sih pengeluarannya? Dia atur nggak sih duitnya? Hmm. Karena kuncinya tuh ada di situ sebenarnya. Gimana supaya lu nggak pepet? Gimana supaya lu tidak kepepet sama kondisi itu? Ya lu yang harus mengkondisikan diri lu Ya. dan uang lu. Mhm. Itu kan balik ke lingkar kontrol kan? Mhm. Lu yang harus belajar latihan untuk disiplin untuk hal itu. Jadi uang simple deh. Ada yang namanya lu pakai, ada yang namanya lu sisihkan. Sisih versus sisa. Lah kalau duit ini selama ini lu begitu datang lu pakai, and then sisanya baru lu pikir mau tabung, sisa kan biasanya dikit. Ujung-ujungnya apa? Ya udahlah habisin aja. Ya, iya sih. Nah makanya PR-nya sisihin dulu dari awal, sisanya baru dihabisin. Menurut gue ini simple dan mungkin secara mulut gampang ngomong, Benar. belum tentu secara praktek mudah, tapi bisa dilatih. Hmm. Ini yang menurut gue kayak, kalau orang udah bisa melatih ini, dia melatih diri dia dengan keinginan egonya, harusnya dia akan lebih mudah menghadapi banyak kondisi di dalam hidup. Itu. Ini contoh case di gua pribadi. Gua kan sempet jatuh gitu ya secara keuangan, and then gue belajar keuangan, and then gue bisa bangkit, dan gue sadar oh iya ya kalau ilmu ini bisa tolong diri gue sendiri, artinya gue bisa nolong banyak orang. Sure. Makanya muncullah Get Rich. Yap. Gue ke-remind lagi ketika pas bokap gue kemarin sakit, Hmm. kena cancer. Gue harus ada menemani dia di Penang 1 bulanan lah kurang lebih. Gue bersyukur, untung gue ada di posisi yang sekarang. Hmm. Karena gue bisa mengkondisikan dengan, ya stres bukan gak ada, karena kan tiba-tiba datang hal yang di luar kontrol. Ya, ya. Dan stres itu definisinya lu berusaha kontrol yang di luar kontrol lu kan. Benar, seperti tadi ya. Nah, stres bukan gak ada karena kan bokap sakit gitu ya. Tapi gue bersyukur gue ada di posisi itu. Gue bisa temenin bokap gue, biaya segala macam bisa diurus. Bayangin kalau gue masih Ken yang dulu, yang suka abisin duit belanja. Pasti gue pusing. Mau gak mau jadi menuhankan duit.